Terima kasih Anda masih menyaksikan Energy Outlook 2022 dan masih berdialog dengan Bapak Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan juga masih ada Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero. Kita ke Pak Darmo terlebih dahulu. Pak Darmawan, ini bagaimana progres dari RUU Energi Baru Terbarukan sendiri, Pak? Kapan sih bisa diselesaikan? Ke Pak Darmawan, mohon maaf Pak, kalau dari PLN stimulus yang dibutuhkan. Nah, stimulus yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan, Pak Darmawan, agar harga listrik nih Pak, EBT yang dinikmati pelanggan bisa terjangkau nih. Ya Mbak, terima kasih Mbak Dian. Memang at the end of the day, bahwa the end game-nya itu adalah bagaimana energi baru terbarukan itu harus bisa berkompetisi dibanding dengan energi berbasis fossil fuel. Ini misalnya 1 giga ya, 1 gigawatt, kalau ada kemahalan 1 sen saja, 1 sen per kWh. Selama setahun akumulasi kemahalannya berapa? Itu kemahalannya 1,2 triliun rupiah per 1 sen per gigawatt. Nah, misalnya ada kemahalan 3 sen, ya 3,5 triliun per tahun. Misalnya ini ada 20 tahun, ya ada sekitar 60 triliun. Nah, inilah yang menjadi tantangan. Itulah. Tapi tadi Pak Dadan juga dengan kita dari PLN sepakat bahwa energi baru terbarukan harus lebih murah daripada fossil fuel di jangka menengah, jangka panjang. Inilah yang kita perjuangkan. Nah, untuk saat ini mengenai investasi, kita melihat selama keekonomian dari proyek tersebut komersialnya itu viable, tentu saja investasi itu segera kompetitif. Kita membangun suatu iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Prosesnya lelangnya itu transparan, terbuka, prosesnya itu proses bisnisnya yang tadinya berbelit yang kompleks, kita permudah, kita ringkas, kita sederhanakan. Berbisnis dengan PLN juga menjadi lebih mudah, kita open, itu good corporate governance dan lain-lain. Ini kita buka semuanya. Nah, hasilnya juga sudah berbuah manis. Yang tadinya lelang itu hanya 3 atau 4 atau 5, sekarang sudah 160. Artinya apa? Kami juga membuka bahwa investasi untuk energi baru terbarukan haruslah commercially viable. Nah, untuk itu kami buka. Nah, untuk berapa investasi yang dibutuhkan, kami melihat bahwa saat ini sampai ke 2025 itu untuk investasi dari pihak swasta itu animonya luar biasa. Jadi untuk berkompetisi dananya juga sudah tersedia. Kebetulan juga pemerintah Cina itu sudah melarang investasi di luar Cina untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, yaitu coal fire power plants. Nah, itu tentu saja menambah animo untuk berinvestasi di energi baru terbarukan. Kemudian green funding, green funds, ini juga kami bekerjasama dengan Asian Development Bank, dengan World Bank, kemudian ada green investor, ada green bond, dan lain-lain. Itu saat ini juga sedang marak itu bak jamur tumbuh di musim hujan. Nah, untuk itu kami sangat bahagia sekali melihat animo yang luar biasa, dan kami juga, tapi di lain sisi kami juga berhati-hati dengan regulasi, karena dalam hal ini kami berharap bahwa dengan adanya suatu iklim yang sudah sangat kondusif ini, tadi Pak Dadan juga melontarkan, ini kompetisinya ini kita perkuat lagi. Kemudian komunitas untuk di green funding ini juga kita perkuat kembali dengan hasil yang saat ini lelang pertama kami animonya luar biasa. Nah, tentu saja ini ke depan ini harus kita perbaiki. Kita akan pelajari ini what went wrong, what went right. Tetapi tadi Pak Dadan juga sudah melontarkan kelihatannya kenok gorong gitu. Kalau yang sudah kita lakukan planning seperti ini, sehingga harapan kami ke depan tentu saja ini masih banyak ini proyek-proyek ini. Sebagai contoh di tahun 2026-2027 ada 1,1 gigawatt energi baru terbarukan. Teknologinya tidak kita kunci, kita buka apa? Tapi beroperasi 24 jam, artinya ada baterai energy storage systemnya. Ini besar sekali proyeknya, bisa mendekati sekitar 3 sampai 4 billion US dollars. Ini satu proyek aja itu di situ. Nah, kalau menggunakan harga sekarang kemahalannya bisa 3 sampai 4 sen itu. Artinya bisa kemahalan 5 triliun per tahun, kalikan 20 tahun atau 25 tahun, jadi 125 triliun kemahalannya bagi PLN maupun bagi pemerintah.
Tetapi tentu saja harapan kami adalah energi baru terbarukan di RUPTL, di mana perencanaan PLTU di tahun 2026-2030 sudah kita hapus, kita gantikan dengan EBT yang beroperasi baseload. Karena ini tidak bisa digantikan misalnya dengan PLTS tanpa baterai, tidak bisa, Mbak. Karena nanti hanya beroperasi 4 jam, 5 jam, sedangkan PLTU yang kita hapus dari perencanaan itu beroperasi 24 jam. Nah, ini tentu saja masih membutuhkan suatu effort di mana investasi di EBT kalau menggunakan harga sekarang yaitu baterainya masih 12 sen, PLTS-nya mungkin sekitar 4 sen, nah itu masih 16 sen dibanding dengan PLTU sekitar 5-6 sen. Ini mahal sekali. Baik. Tetapi kita akan mengamankan agar inovasi ini taking place. Bahwa humankind innovate, kebudayaan manusia berinovasi dan ini harganya semakin turun. Nah, ini kita mulai nih membuka lelang-lelang yang betul-betul menekankan pada berkompetisi untuk berinovasi. Demikian Mbak Dian, terima kasih. Ya, Pak Dadan, ini menyambung pernyataan Pak Darmo tadi, Pak. Bagaimana tren investasi energi baru terbarukan di tanah air saat ini? Realisasinya sampai saat ini seperti apa, Pak Dadan? Iya, memang banyak alasan sih untuk tidak tidak tercapai, tapi saya bukan itu dari awal. Yang pertama bahwa tahun kemarin kita dari target ya itu tercapainya 70% ya. Jadi investasi tahun 2021 itu sekitar 1,4 miliar dolar. Ini banyak disupport, banyak terjadi juga tidak hanya di yang berbasis listrik. Kita ini kan bicara EBT itu seakan-akan hanya listrik. Padahal sebetulnya EBT juga ada bentuk yang lain, ada juga bahan bakar nabati yang tahun kemarin juga investasinya cukup baik ya. Tahun-tahun sebelumnya juga demikian. Jadi kami berada di angka 1 sampai 1 dari sisi investasi untuk energi terbarukan. Dan tahun ini kita mentargetkan bisa 2 kali lipat, ya, lebih banyak. Dengan syarat ini perpresnya keluar, kemudian proses-proses pengadaan yang sekarang sedang berjalan di PLN juga bisa selesai tepat waktu. Ya, kan pemerintah itu tidak melakukan pengadaannya ya Mbak Dian. Kita menyiapkan regulasi, kita menyusun kebijakannya, kita menetapkan target-targetnya, eksekusinya ini kan salah satunya ada di PLN. Jadi kami ini setiap minggu punya forum bersama ini dengan PLN untuk memonitor progres-progresnya. Kalau ada hal-hal yang di lapangannya itu misalkan memerlukan dukungan dari pemerintah, nah kita lakukan, kita secara proaktif untuk mensupport hal tersebut. Jadi secara umum investasi di sektor SDM kan berjalan cukup baik ya sampai sekarang. Baik Pak, kalau progres dari RUU EBT-nya sendiri bagaimana Pak? Kapan kira-kira bisa diselesaikan? Poin utama dari RUU ini juga apa kira-kira? Ini kalau saya sampaikan di awal bahwa RUU EBT adalah inisiatifnya dari DPR ya. Jadi inisiatif dari sana, sekarang itu masih di sana, masih di DPR. Terakhir saya juga menyampaikan Pak Menteri itu di Baleg ya, di DPR, dan sekarang masih di Badan Legislasi untuk penyelesaiannya. Tahapannya ada di situ. Tapi kami dalam nuansa untuk percepatan, nah kita juga sudah berkomunikasi dengan DPR melalui Komisi 7. Kami melakukan diskusi FGD. Kami juga secara internal di pemerintah melakukan pembahasan. Terakhir 2 minggu lalu kami juga bersama PLN dan yang lain-lain melihat mendalami konsep dari draft RUU EBT yang sudah disusun oleh DPR. Jadi posisinya masih di sana, tapi kami secara aktif mempelajari dan menyiapkan posisi pemerintah, menyiapkan DIM. Kalau di dalam pembahasan itu ada yang namanya DIM ya, daftar isian masalah. Kita listkan di sana yang nanti satu persatu akan dibahas bersama DPR. Jadi kita udah koordinasi lebih cepat, tapi secara formal memang ini masih ada di sana. Nah, apa yang akan diatur di sana? Yang pertama adalah memastikan bahwa iklim investasi ini semakin menarik untuk pemanfaatan energi baru terbarukan. Kita ingin memastikan bahwa target-target yang ada di dalam rencana pemerintah, termasuk net zero emission 2060, ini kan nuansanya panjang ya, kalau RUU ini. Jadi itu akan bisa terpayungi dari sisi regulasi. Memastikan juga insentif-insentif yang sekarang sudah ada ini akan semakin baik, berjalan gitu ya. Jadi risiko-risiko yang dihadapi dari sisi pengembangan,
Karena Presiden kan udah memberikan arahan bahwa ini tidak mungkin kalau APBN. Kalau tidak APBN, ya pasti ini investasi. Nah, kalau investasi ini dari sisi regulasi, dari sisi payung hukumnya ini harus jelas. Dari sisi tarif itu akan seperti apa. Dari sisi juga bagaimana kami misalkan undang-undang ini kan nanti diposisikan ingin menjadi lex spesialis. Jadi undang-undang ini nanti, undang-undang EBT ini nanti diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sektor yang lain. Misalkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya air. Misalkan yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Kan ini masih ada isu-isu di sisi tersebut ya. Nah, kita akan masuk di sini, kita akan carikan kesepakatan antara pemerintah dan legislatif ya untuk penyelesaiannya. Gitu. Jadi supaya semuanya selesai, tidak hanya yang berbasis yang EBT saja, tapi ini kan terkait juga dengan support dari sisi insentif, dari sisi fiskal. Bagaimana menyambungkan dengan sistem perpajakan. Nah, itu yang nanti akan menjadi isi dari undang-undang EBT tersebut. Baik Pak Dadan dan juga Pak Darmo, ini dialog yang sangat menarik, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami persilakan Pak Darmo dan juga Pak Dadan untuk memberikan satu closing statement singkat saja. Silakan Pak Darmo terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dian, para pemirsa, bahwa bumi semakin memanas dan kita menghadapi suatu tantangan luar biasa. Tetapi dalam hal ini pemerintah dan PLN kita peduli, kita ingin memastikan bahwa generasi di masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Untuk itu, pemerintah dan PLN dalam hal ini ingin menyatakan, we are fully committed untuk menurunkan CO2 gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Kami melakukan suatu perancangan secara komprehensif bersama-sama dengan pemerintah, baik itu policy, baik itu strategi, maupun mengoperasionalisasikannya. Dan untuk itu kita yakin bahwa tantangan ini bisa kita ubah menjadi suatu kesempatan. Bagaimana ekonomi makin berkembang, bagaimana dalam proses ini kita membangun kapasitas nasional, bagaimana dalam proses ini juga kita mampu menciptakan lapangan kerja, di mana juga lingkungan juga semakin bersih dan juga semakin sustainable. Terima kasih. Baik, Pak Dadan silakan. Terima kasih Mbak Dian. Saya kira zaman kan terus berubah ya. Zaman itu kan dinamis. Zaman ada masanya gitu. Nah sekarang kita masanya masa menjadi menggunakan energi yang lebih bersih, energi yang lebih berkelanjutan. Jumlah penduduk di Indonesia sudah semakin banyak. Dan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global mengambil tanggung jawab yang sama. Bukan karena kita ditekan-tekan oleh dunia yang lain, tapi demi kebaikan Indonesia, demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Indonesia, dan kebetulan kita ini mempunyai potensinya. Jadi peluang yang sudah ada di depan ini, opportunity yang ada ini, mari kita sama-sama kawal. Komitmen sudah sangat kuat, dan menurut saya komitmen saja tidak cukup. Nah sekarang kita melangkah dari komitmen menjadi aksi. Kita sama-sama kawal aksi ini. Terima kasih Mbak Dian. Baik, terima kasih untuk Pak Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan juga Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN Persero. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di Energy Outlook 2022. Salam sehat selalu dan sukses untuk Anda. Dan pemirsa, selepas jeda Energy Outlook 2022, CNBC Indonesia akan menghadirkan sesi paparan dari Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Budiman Parhusit. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.